Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rada Rizkyanti Patoding. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah saya, interaksi manusia komputer. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi dari kerangka kerja interaksi itu dimulai dari goal, yaitu kejadian yang digunakan oleh pengguna, kemudian eksekusi, melakukan tindakan dalam dunia nyata, kemudian dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek, dan evaluasi di mana pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jarak pemisah eksekusi dan jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah eksekusi itu berfokus pada sistem fisik. Kemudian kalau jarak pemisah evaluasi itu berfokus kepada goal pengguna. Siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi menurut Norman berfokus pada interface menurut cara pandang pengguna atau user, sehingga dikembangkan model About dan Bail. Model About dan Bail terdiri dari beberapa penjelasan. Yang pertama itu sebuah interaksi melibatkan 4 bagian, yaitu user atau pengguna, kemudian input atau data, sistem atau proses, dan output atau hasil. Dan yang kedua, setiap bagian memiliki bahasa sendiri yang unik. Kemudian yang ketiga, interaksi memerlukan penerjemahan masalah yang terjadi jika antar interface tidak saling mengenal bahasa tersebut. Kemudian yang keempat, seorang user menerjemahkan keinginan melalui interface, di mana hasilnya kemudian ditampilkan dalam layar dan ditangkap oleh pengguna tersebut. Yang kelima, kerangka kerja umumnya untuk memahami interaksi. Ada 3, yaitu tidak harus sistem terkomputerisasi, kemudian mengidentifikasi semua komponen yang terlibat dan mempunyai penaksiran yang sama dari sistem. Interaksi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu sistem dengan lambang S menggunakan bahasa mesin, kemudian pengguna dengan lambang P menggunakan bahasa tugas dan masukan dengan lambang M menggunakan bahasa masukan, dan keluaran dengan lambang K menggunakan bahasa keluaran. Menurut kerangka kerja, siklus interaksi terdiri dari 2 fase, yaitu eksekusi dan evaluasi. Eksekusi pada siklus interaksi yaitu dimulai dari artikulasi, yang dimana pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Kemudian pengerjaan, di mana bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Kemudian penyajian, di mana sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Kemudian fase evaluasi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula, dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu kerangka kerja dan paradigma interaksi, yaitu mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu dan memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Pembahasan berikutnya itu kerangka kerja dan paradigma interaksi mengenai ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dalam interaksi. Di antaranya
pengaturan alat pengendalian dan tampilan seperti pengelompokan alat kendali berdasarkan fungsi atau frekuensi pengguna atau urutannya. Kemudian lingkungan kerja, misalnya itu penetapan aturan sesuai tingkat pengguna. Dan kemudian ada kesehatan, misalnya posisi fisik, kondisi lingkungan atau suhu, kelembaban, cahaya, dan kebisingan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pemodelan sistem. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu model konseptual, yaitu model konseptual atau perancang, model yang diciptakan oleh perancang. Kemudian model mental atau pengguna, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Kemudian yang ketiga, gambar sistem atau sistem image, yaitu sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan, dokumentasi atau user manual, bantuan dan pelatihan hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Ini dia teman-teman, ada contoh pemodelan sistem. Ini dia ada gambar 1, kemudian contoh kedua, dan ini ada contoh gambar ide model konseptual. Bisa dilihat teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Karakteristik model mental itu yang pertama itu tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, kemudian tidak lengkap, tidak stabil, tidak konsisten, dan lain-lain. Ini dia teman-teman contoh model mental pada panggilan telepon. Bisa dilihat teman-teman gambarnya. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam interaksi. Interaksi bisa dikatakan dialog antar user dengan komputer. Berbagai sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda. Model atau jenis interaksi antara lain itu yang pertama ada antarmuka dengan baris perintah tunggal, kemudian antarmuka dengan baris perintah terstruktur, kemudian ada menu, bahasa sehari-hari, dialog dengan tanya jawab struktur, formulir isi dan kertas kerja, dan WIMP atau window, ikon, menu, dan pointer. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai paradigma interaksi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Jenis-jenis paradigma itu diantara lain ada time sharing, video display unit, ada programming toolkits atau alat bantu pemrograman, kemudian komputer pribadi atau personal computing, kemudian ada sistem window dan interface WIMP atau Windows, icon, menu, dan pointers. Kemudian ada metafora atau metaphor, kemudian ada manipulasi langsung atau direct manipulation, kemudian ada bahasa versus aksi atau legend versus action, kemudian ada hypertext, kemudian ada multi-modality dan computer supported cooperative work atau CSCW. Oke teman-teman, itu beberapa pembahasan yang saya bahas mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi. Semoga dapat membantu dan maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.